Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT karena pada hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tetaplah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah kita menjadi umat yang terbaik yang menjadi pilihan Allah, yaitu yang beragama Islam. Yang ketiga kalinya, saya di sini akan menyampaikan materi untuk kegiatan Matsama MTS Negeri 4 Bojonegoro, yaitu dengan tema antara judul moderasi keagamaan atau kesetaraan dan anti diskriminasi. Sebelumnya saya perkenalan dulu, nama saya Lulu Astuti. Saya di sini mengajar akidah akhlak kelas 8 dan kelas 9. Saya ucapkan selamat datang bagi kalian anak-anak siswa atau peserta didik baru MTS Negeri 4 Bojonegoro. Mari ikuti apa yang saya sampaikan mengenai moderasi keagamaan. Pengertian moderasi keagamaan yaitu cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem. Maksudnya begini, ketika kita memahami ajaran agama Islam kita dengan benar, maka kita tidak akan melakukan sesuatu yang melanggar norma, baik norma agama, norma yang ada di lingkungan kita, ataupun norma yang berlaku bagi seluruh. Kalau kita di Indonesia berarti rakyat Indonesia. Kalau kita sebagai umat Islam, maka kita tidak akan pernah yang namanya melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama Islam. Contohnya, ketika ada orang lain, beragama lain mengikuti ibadahnya, kita sebagai orang yang melakukan moderasi keagamaan atau beragama, kita tidak akan pernah mengganggunya, karena kita tahu di Indonesia ini agama yang diakui tidak hanya Islam saja, tetapi ada 6 agama yang diakui. Di antaranya Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan di ajaran agama Islam sendiri kita diajarkan oleh Nabi berdasarkan dengan surat Al-Kafirun ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin. Untukmulah agamamu dan untukmulah agamamu. Jadi bagimu agamamu. Kita di sini diajarkan bahwa kita harus menghormati orang lain. Kalau kita sudah mau menghormati orang lain, maka tidak akan pernah menimbulkan sesuatu yang melanggar norma-norma yang ada, terutama norma agama kita. Nah, sekarang kalau arti menurut bahasa Indonesia, arti dari kata moderat yaitu selalu menghindarkan perilaku atau perbuatannya ekstrim atau berlebihan atau melebihi batas. Itu yang pertama. Yang kedua artinya berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Maksudnya dia berada di tengah-tengah, tidak dalam hal yang salah ataupun tidak dalam hal yang benar, berarti berada di tengah-tengah dan tidak yang namanya melakukan sesuatu yang melebihi. Jadi sudah sesuai dengan aturan yang ada. Yang ketiga, pandangannya cukup dan mau mempertimbangkan pandangan secara komprehensif atau utuh dan matang. Jadi berpikirnya itu sudah sesuai dengan ajaran agama, dalam artian tidak secara individualis. Jadi kalau seseorang sudah menjalankan agamanya dengan benar,
mengerti ajaran agama dengan benar, maka insya Allah dia tidak akan pernah yang namanya melebihi batas dari apa yang diajarkan, dan tidak suka yang namanya menghakimi orang lain. Apalagi kita di Indonesia dengan banyaknya agama yang ada di Indonesia, banyaknya suku yang ada di Indonesia, banyaknya yang namanya bahasa di Indonesia ini. Jadi kita diajarkan oleh Islam untuk saling menghormati antara satu pemeluk agama dengan agama yang lainnya. Itu kalau dalam konteks secara keseluruhan kita hidup di lingkungan Indonesia dan di lingkungan sekitar kita di rumah. Nah, kalau kita berada di lingkungan sekolah yang memang memiliki sudah agama yang sama, tetapi di antara kita pun juga harus saling menghormati antar teman. Seperti kalian nanti kalau dipertemukan dengan teman kalian, mungkin kalau sudah tatap muka langsung, kalian akan menemui teman kalian tidak hanya dari satu desa, tidak hanya dari satu mungkin kota, ataupun tidak hanya dari satu sekolah saja. Kalian akan bertemu dengan latar belakang anak-anak mungkin tidak dengan yang satu tetangga. Jadi kita juga harus saling menghormati itu, harus saling menghargai bagaimanapun keadaannya. Kalaulah kita memang maaf seumpamanya tidak dari sekolah yang sama, kita harus yang namanya saling ta'aruf atau saling yang namanya pengenalan antara satu teman dengan yang lainnya. Dan antara satu teman dengan yang lainnya pun kita tidak boleh yang namanya membedakan dalam artian si A dari sekolah ini dulu terkenal seperti ini, favorit ini, dan ini dari jauh yang sangat tidak. Kita tidak boleh seperti itu. Jadi dengan mempelajari moderasi beragama, kita diharapkan untuk bisa yang namanya menghormati orang lain, tidak hanya dalam satu agama saja, tetapi juga dengan agama yang lainnya. Begitu juga ketika kita di sekolah, kita harus menghormati, menghargai toleransi terhadap teman kita yang mungkin tidak satu, awalnya tidak satu sekolah atau dari sekolah yang sama, mungkin dari daerah yang berbeda, desa ataupun kecamatan yang berbeda. Terus lagi mungkin dari keturunan mungkin ada yang tidak sama bahasanya, terkadang juga tidak sama. Maka kita harus saling menghormati dan menghargai. Harapannya ya, dengan kita mempelajari moderasi keagamaan, kita bisa menimbulkan atau kita bisa menciptakan atau kita bisa menjadikan hidup kita satu, hidupnya tambah rukun. Soalnya kita tidak yang namanya saling bersitegang antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, kita bisa menumbuhkan sikap toleransi karena kita memang berbeda-beda dari teman kita. Yang ketiga, dengan memahami ajaran agama kita dengan benar, dengan baik, kita tidak akan pernah yang namanya melakukan sesuatu yang melebihi dari batas norma atau peraturan yang ada, baik norma agama, norma sosial, norma adat, norma yang peraturan yang berlaku di Indonesia ini, terutama di lingkungan kita, tidak akan pernah yang namanya melanggar itu. Jadi dengan mempelajari ini, dengan mempelajari materi moderasi beragama, kita diharapkan bisa menciptakan sebuah lingkungan yang aman, damai, tertib, dan saling menghormati antara satu orang atau satu teman dengan yang lainnya. Dan kita tidak akan pernah yang namanya menjadikan sesuatu itu untuk bisa menimbulkan yang tidak diharapkan. Contohnya kita mengganggu orang lain ketika beribadah, ataupun ketika kita melakukan sesuatu yang mungkin dilarang oleh agama maupun
yang terjadi di Indonesia ini tidak boleh seperti yang pernah terjadi pengeboman, itu kan tidak boleh ya, karena kita hidup di Indonesia dengan banyak suku, dengan banyak bahasa, dengan banyaknya agama, maka kita diharapkan untuk bisa saling menghormati, menghargai tanpa membeda-bedakan. Kalau kita sudah bisa seperti itu, insya Allah hidup kita ini akan menjadi aman, tentram, damai. Dan seperti itu juga ajaran agama Islam mengajarkan kedamaian. Kita tidak boleh yang namanya mengganggu orang lain. Kita tidak boleh yang namanya merusak atau membuat gaduh dengan agama lain. Bahkan kita diajarkan oleh Nabi, siapapun yang mengganggu kita, kita ajak untuk lebih baik lagi. Maksudnya ketika kita diberitahu tidak langsung serta-merta membalasnya, tapi harus kita beritahu dengan cara yang baik. Jadi anak-anak, nanti kalau sudah berada di lingkungan sekolah MTS Negeri 4 Bojonegoro, kalian harus mampu membawa diri kalian untuk menciptakan suatu kedamaian, suatu lingkungan yang menyenangkan, biar kalian nanti ketika di sekolah nyaman, di sekolah senang, dan hidup kita menjadi damai sesuai dengan ajaran agama Islam. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan yang perlu paparkan ini bisa mengajak kalian untuk ayo kita beragama yang benar sesuai dengan ajaran agama kita, dengan mengamalkan ajaran agama kita, dan juga mengajak yang lainnya untuk selalu beribadah sesuai dengan yang diajarkan oleh agama masing-masing. Karena kita berada di Indonesia, kita harus menghormati agama yang lainnya. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan.